Tapi jujurlah bahwa dengan ilmu yang ada, kita ini belum wusul kepada Allah. Bagaimana membawa orang lain wusul pada Allah, kita aja belum sampai. Ya, alhamdulillah, Hadrati Syekh Guru Agung Pangersa Abah adalah orang yang telah melakukan perjalanan ruh dari mulai alam mulki. Alam mulki itu wilayah langit satu, bumi, matahari, bulan, bintang, dan lain-lain, semua planet-planet yang ada di lingkungan alam pertama, alam mulki, itulah alam pertama. Sudah ditembus. Dengan cara apa menembus alam mulki? Menembus bagian jasad. Jasad kita ini diolah, dilakukan ibadah, melakukan ibadah dan lain sebagainya, maka diri kita sudah menembus alam mulki. Cukup? Belum. Sebab baru alam mulki. Masuklah ke langit ke-1 sampai ke langit ke-7. Bagaimana harus terbang ke sana? Ngagayabag, cada Superman? Tidak seperti itu. Yang disebutkan masuk ke alam malakut adalah ibadah tembus ke wilayah kolbu. Saya perlu menegaskan dimanapun, kalbu bukan daging hati. Sungguh sangat kental di Indonesia, di Malaysia, di Singapura, di mana-mana umat Islam menerjemahkan bahwa kalbu itu hati. Fi qulubihim marad, di dalam hati mereka ada penyakitnya. Ketika badan dibuka adalah daging hati, warnanya hitam, berada di sebelah dada kanan. Di sebelah kanan di wilayah dada. Mohon maaf, yang disebutkan kalbu dalam ilmu tasawuf bukan itu. Kalau itu liver, kalau itu kabid, itu fungsinya adalah untuk menyaring. Menyaring apa? Menyaring racun dari wilayah ginjal agar tidak masuk kemana? Ke dalam jantung. Yang disebutkan kalbu adalah dimensi abstrak. Ngomong sama-sama. Dimensi, dengan kata lain, dimensi ketuhanan dalam diri manusia. Gudang-gudang sifat manusia. Gudang sifat manusia atau yang disebutkan kalbu pada dimensi batiniah ini adalah 7 lapis yang disebutkan latifah. Latifah qalbi, latifatul roh, latifatul sirri, latifatul khofa, latifah akhfa, latifah nafsi, latifah kolab. Itulah wilayah kalbu yang dimaksud gudang sifat manusia. Mohon maaf, kalau tidak ke Suryalaya kita tahu nggak yang gini-gini? Jangankan Anda, saya yang katanya kiai pembahas Ihya, saya pembahas Bukhari, maaf, pembahas Muslim, pembahas tafsir dari tafsir 1 jilid sampai tafsir 20 jilid, insya Allah. Dalam kapasitas sebagai ulama, mohon maaf Bapak Ibu, dengan membaca tafsir yang 20 jilid, belum dijelaskan tentang latifah-latifah. Di antara sekian ratus tafsir Al-Quran yang besar, hanya tafsir Al-Jawahir yang menjelaskan itu. Tafsir Al-Jawahir. Itu pun tidak sampai kepada talqin. Ihya 5 jilid. Disyarahi menjadi 10 jilid. Ittihafus Sadatul Muttaqin Imam Ghazali. Imam Qardawi menghormati Imam Ghazali sebagai pemikir ulung masa kini. Sebagai imam ulama masa kini Imam Qardawi di Qatar, beliau adalah pengagum Imam Ghazali. Imam Ghazali sendiri dalam ittihafnya, dalam ihyanya tidak menjelaskan talqin dzikir. Ya, dengan sangat hormat saya kepada Imam Ghazali. Imam Al-Qushairi tidak menyebutkan dzikir, talqin dzikir. Imam Ibni Athaillah As-Sakandari 293 hikmah terkenal di dunia kitab Al-Hikam tidak menjelaskan talqin dzikir di dalam. Karena itu sebelum saya ke Suryalaya, saya sudah berguru kepada beberapa guru tarekat. Mohon maaf, guru tarekat hanya mengijazahkan kalimat la ilaha illallah. Saya mengijazahkan Anda untuk mengamalkan kalimat la ilaha illallah. Cukup sampai di situ. Tidak diberitahu kemana tembusnya la itu. Kemana tembusnya ilaha? Kemana tembusnya ilallah? Tidak diberitahu tentang itu. Ya, saya tidak menjelekkan yang lain, karena dalam tambah tidak boleh membicarakan perguruan yang lain. Tetapi yang saya alami, saya belajar tarekat kurang lebih di 7 guru tarekat, saya tidak menemukan itu.
Yang saya temukan adalah saya mengamalkan kalimat la ilaha illallah. Mata bacaan we narang la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Bari panon papalotot ka ditu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa jadi begitu Pak Jajan wiridnya? Karena dari gurunya juga begitu. Dan dititahna ge ngamalkeun la ilaha, bukan menembuskan kalimat la ilaha. Ketika ke Suryalaya, saya baru mengenal istilah tembus-tembusan. Kemana menembuskan huruf la? Menembus 3 latifah. Akhfa di tengah dada. Nafsi god spot antara 2 alis. Dan kolab di atas ubun-ubun. Gudang-gudang sifat manusia. Sekian ribu sifat baik, sekian ribu sifat buruk. Sifat buruk dibuang, sifat yang baik ditetapkan dan dikembangkan. La-nya saja sudah seperti itu. Ya, saya mendengar informasi dari tokoh kita di Jawa Tengah. Mohon maaf, ada beberapa ikhwan kita yang pindah guru. Tadinya belajar dzikirnya melalui jalur Suryalaya, pindah kepada perguruan lain. Apa penyebabnya? Karena di Suryalaya tidak ditalkin 7 latifah. Ini harus saya jelaskan ini. Kalau Anda bukan ahli ilmu, bisa terjebak dengan itu. Coba di perguruan lain. Oh, sudah sampai ke 7 latifah. Di Riau, saya bersama Kiai Wahpiudin. Di rumah Pak Gubernur. Di kediaman Pak Gubernur. Haji Rusli Nasution. Maaf, Haji Rusli Zainal. Ketika saya di Riau. Ada dari perguruan lain. Dari tarekat lain. Karena mereka telah melaksanakan pertemuan dengan kurang lebih 5.000 ikhwannya di sana. Lalu kami bersama-sama diterima di kediaman Pak Gubernur. Lalu kami ditanya, Pak Kiai dari mana zikirnya? Saya katakan dari Suryalaya. Hati-hati, jangan terpancing. Ada orang yang berani mengatakan, apa Suryalaya? Suryalaya itu perguruan tarekat tapi nggak pakai suluk. Coba ibu mendikitukan ku batur kumaha ngajawab. Heunya pikir-pikir mending pindah we tuh. Karena tidak ada suluk. Orang dikumpulkan 3 hari atau seminggu, tidur bersama, disekat-sekat pakai kelambu, lalu saum bersama dan wirid bersama. Di Suryalaya nggak ada suluknya. Tarekat apa itu? Saya di situ terus terang tidak menjawab. Karena saya kalau menjawab nanti timbul keributan. Karena saya lihat yang ngomong bukan alim, bukan ahli ilmu. Ngomong yang lain ahli ilmu sok debat kusir, tungtungnya jadi pasea. Naon da Suryalaya mah teneangan menang. Kalau saya melapor ke Pangersabah, paling Pangersabah mengatakan, "Kenek kumaha batur we." Beliau kan begitu, enggak pernah melawan. Nah, baik hadirin. Saya jawab sekarang. Khotaman seminggu sekali itu suluk. Zikir setiap pada sholat itu suluk. Ya. Manakiban sebulan sekali itu suluk. Namanya riyadhah. Datang ke satu tempat, kita mengeluarkan biaya, mengeluarkan waktu dan lain sebagainya. Itu suluk, itu riyadhah itu. Jangan disebut di Suryalaya teu aya naonna. Teu aya suluk. Nah, zikir itu sendiri sudah suluk itu. Ai suluk teh mapai jalan menuju Allah, suluk teh. Tetapi pangarsa Abah sangat bijaksana, tidak membuat kegiatan suluk khusus. Kenapa? Beliau sudah menimbang manusia zaman sekarang ini kebanyakan sibuk. Ya, usaha, bisnis, gawe jeung sajabana. Kalau ada yang mengatakan saya tidak akan belajar tarekat karena saya masih sibuk, maka dijawab oleh pangarsa ajangan gawas, justru tarekat ini untuk orang sibuk. Hayo rek lompat ke mana? Baik. Oh, gitu. Ya. Jadi wusul itu saudara, masuklah ke kalbu, ke wilayah batiniah, dimensi batiniah dalam diri manusia. Kalau orang ibadahnya sudah tembus ke wilayah kalbu, maka berarti roh dia sudah tembus ke wilayah samawat, malakut, ke wilayah langit 1 sampai 7. Syukur ge Bapak teu ngarti lah nu kieu mah. Nah, gaduh ke ibadah geus nepi ka mana saya nyaho teuing teu nyaho, la ilaha illallah. Daripada nyaho legeg
Mending kena teh nyaho. Ya, artinya saya tidak mengatakan Anda yang tidak tahu saya anggap jelek. Sanajan bari teh nyaho, da ukur. Anda naik bis mau ke Banten. Mana nyaho Banten? Henteu. Ayeuna rek ka mana? Ka Banten keur numpak bos. Teh nyaho genep ya. Saudara-saudara walaupun tidak paham bahasan mulki malakut jabarut lahut, akan bae teu ngarti ge geduk ke pigawe. Anda yang sedang merokok tara-tatanya nikotinnya berapa, zatnya berapa, tara sedot peledug dus. Itu contoh ya, contoh. Saya bukan memerintah Anda untuk sering merokok, bukan. Ini gambarannya. Paham ya mah? Kalau orang terus mengamalkan zikir bertarekoh dibimbing oleh Syekh Mursyid Kamil Mukammil dengan panduan referensi yang benar, lalu tembuslah ke lapis ketiga pada dirinya yang disebutkan fuad, maka roh Anda sudah masuk ke wilayah Jabarut. Kembali tengah tiga. Wingat tukang beca aja lemah bodoh halus ya mah. Cek siap bodoh teh. Cek Allah manggeus ka Jabarut. Pangarsa Abah itu tidak banyak ngomong. Kamu muridku sudah sampai tingkat anu. Di sini bukan perguruan karate, nggak pakai sabuk hitam, sabuk coklat. Saya sengaja menyampaikan ini karena saya diberi perintah untuk bicara sekarang. Kadang-kadang Ikhwan TKN lingkungan Suryalaya begitu mendengar di perguruan lain ada khotam. Saya perlu menyampaikan, di Suryalaya ada khotaman nggak? Ada khotaman nggak? Apa itu khotaman? Wirid, wirid. Anda kalau tahu di perguruan lain, khotaman itu khotam itu penaikan tingkat. Kalau ada murid oleh guru diukur, murid ini harus sudah naik tingkat, maka ikhwan dikumpulkan membaca khotam dalam rangka menaikkan tingkatan murid yang ini. Di Suryalaya kayak gituan tuh. Entah. Sababun kikituan pasti legek urang Akang teh Akang mah beda deui levelna atuh. Maqam lagi. Suryalaya ini sangat tawadu, Pak. Dengan huruf la saja sudah menembus 3 latifah. Jadi tidak ditalkin 7 latifah lagi, tidak, Pak. Ya. Iraha urang rek naik tingkat rek ditalkin latifah sajian ku pangarsa Abah. Nu ngeus ge teh signa namahan getol henteu. Kira-kira kudu dijawab gitu ngaku saya. Beberege ngiluh penataran, menang sertifikat hayang talkin 7 ku pangarsa Abah di waro. Bari gumujeng mantena kene hayangeun kitu mah kitu meureun. Nu geus ditalkin 7 latifah ge. Nu kedul mah pengamalanana teu istiqomah, teh singna aya pergeseran, kalaka teu ejreun kalakuanana. Mohon maaf, berarti itu bukan jaminan. Kalimat ilaha menembus 2 latifah di belah kanan. Gudang-gudang sifat Allah. Asmaul Husna sudah ditiupkan oleh Allah kepada diri manusia. Gudangnya adalah di sebelah kanan ada 2. Dia diolah dengan kalimat ilaha. Dan yang terakhir 2 lagi. Latifatul sirri dan latifatul qalbi. Ditembus oleh illallah. Karena itu, saudara-saudara, ketahuilah. Zikir ini bukan zikir sembarangan. Dikir iya lakin dikir babacaan. Babacaan mah babari. Sakadar ngucapkeun neangan ganyaran deh. Lu ditengan lagi ganyaran. Zikir yang ini tidak mengejar pahala. Tapi zikir yang ini adalah sekali lagi melakukan perjalanan roh menuju Allah. Ingin naon tadi ngomong? Ingin wusul. Ingin naon? Kepada siapa? Allahnya jauh apa dekat? Dekat, lebih dekat daripada otot leher kita sendiri. Allahnya dekat, tapi prosedur kalau ingin menuju Allah harus melalui perjalanan menembus 4 lapis alam. Allahnya dekat. Kalau kita punya rumah dekat dengan gubernur, lalu kita akan mengajukan proyek pembangunan pendidikan, sebutlah sekolah. Apakah karena rumah saya dekat Pak Gubernur, lalu saya lempar proposalnya, Nur, dekat iyalah. Meureun cek gubernur, naon ieu teh? Jelema teu waras di mana? Paham begitu, paham? Dekat dengan rumah gubernur? Dekat dengan bupati? Apakah kalau Anda mengajukan proposal proyek berarti cukup dilempar karena dekat? Tetap harus melalui ka mana heula? KRT heula.
rekomendasi RT RW, kades, baru camat, baru bupati, baru gubernur, apalagi kalau ingin ke presiden. Paham ya? Allah dekat atau jauh? Tapi untuk sampai kepada Allah ada prosedur, lain proposal. Ada prosedur, ada aturan. Harus diguide, dibawa oleh yang ahli. Kita lakukan perjalanan ruh menuju Allah. Dari mulai pertama kita sambungkan ruh kita kepada guru. Sambungkan ruh kita kepada Hadrati Syekh Abah Sepuh. Sambungkan ruh kita kepada silsilah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Sambungkan ruh kita kepada Hadrati Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, Syekh Bahauddin Naqsyabandi. Sambungkan ruh kita kepada Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Sambungkan ruh kita kepada Sayyidatina Fatimah, Ibu Khadijah sebagai orang terdekat. Sambungkan ruh kita kepada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Sambungkan ruh kita kepada para nabi, Nabi Khidir, Nabi Ilyas dan lain-lain. Sambungkan ruh kita kepada para malaikat Jibril, Mikail dan lain sebagainya. Sambungkan ruh kita kepada seluruh alam, pohon-pohon, air, batu dan lain sebagainya. Sambungkan kepada awan, sambungkan kepada bintang bulan, sambungkan kepada seluruh planet. Tersambunglah, wihdahlah, barulah at-tahiyyatul mubarakatus sholawatulillah. Tidak pakai lafaz itu, cukup lafaz la ilaha illallah. La ilaha. Terasa getarannya ke kuduk, terasa getarannya ke punggung, terasa getaran kemana-mana. Karena Anda tersambung dengan roh semua alam. Lain gagabah bagus. Lain dikir salah kadar, lain dikir ecek-ecek, dikir suryalaya, Masya Allah. Jadi yang disebut sampai ruh itu ketika kita terus tembus, tersambung kepada semua alam. Tidak harus disebut di dalam hatimu, tidak harus disebut dalam mulutmu. Asal mengamalkan itu resonansi, tersambunglah dengan semua alam. Subhanallah ma fis samawat, pohon-pohon sedang berzikir, batu-batu sedang berzikir, air sedang berzikir, ayam sedang berzikir, ikan sedang berzikir, bintang sedang berzikir. Nu kadol dikir mah manusia. Anu dititah kadol. Makhluk yang lain geus harari dan kana zikir. Maka urang teh nyesuaikeun diri jeung manehna. Cek tangkal awi teh meureunnan, ikut nih ye. Cek batu teh meureun ikut nih ye. Ngiringan, hayang ngiringan zikir. Maka resonansilah bersama mereka, bergabunglah bersama mereka. Amin.